Assalamualaikum. Oke, gue mau coba ngejelasin lebih detail dari yang sebelumnya, MN99S. Yang pertama gue lakuin itu gue mindahin servo dari yang sebelumnya di chassis ke atas gardan. Jadi kayak gini ya. Gue pindahin ke atas gardan supaya dia kalau belok nggak narik ke body. Nah ini, gue bikin dudukan, beli dudukan gitu ya, terus ditaruh di atas gardan. Jadi servonya gue pindahin. Nah selanjutnya karena servonya gue pindahin ke bawah ke atas gardan, jadi ini yang posisi sebelumnya servo di sini mesti gue potong, gue bolongin. Jadi pada saat travel shock breaker depan main itu servonya nggak mentok ke sini, ke tempat ini. Jadi dibolongin supaya masih bisa main gitu travel dari shock breaker depannya. Oke, habis itu gue coba mau ganti dinamo standar yang 260 pakai dinamo 370, tapi tetap pakai gearbox bawaannya gitu. Nah, otomatis pinion dari dinamo standar mesti gue pasang di dinamo 370-nya. Oke, karena dinamonya udah kenceng ya, jadi mobilnya kebalik terus kalau dites. Akhirnya center of gravity-nya gue turunin sama shock breaker-nya gue kerasin. Nah ini gue tambahin, gue akalin pakai per dari pulpen bekas gitu ya. Oke, terus ini gue tes pakai dinamo 370 gearbox standar, ngebut ngepot bisa ya, jadi nggak kebalik, itu stabil banget. Coba dilihat tuh stabil banget, itu tadi diturunin sedikit sama pernya dikerasin, ngakalinnya gitu. Kira-kira segini lah ya tingginya, antara 5-7 mili sama shock breaker dikerasin, tapi maksimum 10 mili deh. Kalau di atas 10 mili udah pasti kebalik mobilnya. Abis itu gue mau ngebongkar bodi. Jadi ini bodi standar ya, pintunya kan mati semua ya, jadi itu gue mau coba buka semua, mau gue potong biar bisa kebuka. Nah ini coba motong pintu tapi masih gagal, ini motongnya pakai gerinda berantakan banget. Terus sebelah kanan jelek banget ya. Terus nyobain sebelah kiri baru ngerjain sedikit tambah hancur. Jadi akhirnya gue parkir dulu ini mobilnya. Ngerjain body berhenti, gue terus mau nyoba ngerjain ini modul lampu ya. Modul lampu tadinya mau gue taruh di depan sini nih, di tempat baterai. Tapi ternyata ruwet ini, tempat baterainya kan kecil ya di depan ini, jadi mesti banyak yang diakalin nih. Nah karena electrical mau ditaruh di depan semua situ ya, jadi abis dibolongin itu semua yang di atas, gue mesti bikin dudukan buat ngikat engine bay nya ini ke chassis. Jadi gue bikin pakai kayak gini nih, pakai kartu-kartu bekas. Akhirnya ya ini bisa udah masuk semua lah ya ke dalam, bisa di atur-atur gitu ya biar masuk, ESC nya masuk. Terus itu pakai radio link ya, receivernya bisa masuk ke dalam. Jadi itu udah dibolongin agak celong ke dalam, bikin dudukan lagi bawahnya, akhirnya bisa masuk lah. Nah modul lampu yang tadi yang Tamiya nggak kepake, akhirnya karena kegedean kabelnya kebanyakan, akhirnya gue pakai modul lampu lain. Ini gue pakai merek KYRC ya, jadi kabelnya lebih tipis. Nah ini lagi gue waterproofing aja sih biar aman. Oke, electrical udah berhasil semua, taruh di depan. Terus gue nyobain nih pakai dinamo 370 strong magnet sama gearbox standarnya gue ganti pakai gearbox metal. Tapi ternyata pas ngetes kebakar ya, itu kelihatan berasap, tebal banget ya. Namanya nyoba ngetes kebakar, ada yang salah itu gue solderannya. Akhirnya bongkar lagi semua, itu udah rusak ya, trial and error. Oke, singkat cerita urusan electrical udah beres nih, udah rapi semua ke install di depan. Jadi satu-satu itu ya, itu ESC nya itu 320 ampere ya. Terus ini gue pasangin juga mini elko, jadi kapasitor. Jadi dari relay lampu, modul lampu, gue pasangin electric balancer lah ya. Itu ukurannya berapa sih? 500 mikrofarad kalau nggak salah, 10 volt.
Terus juga ini karena baterainya gue ganti yang lipo, baterai lipo ukuran 2800 mAh. So itu gue pasangin juga, akhirnya gue pasangin juga stabilizer, jadi elektrik stabilizer lagi, jadi pasangin kapasitor lagi. Jadi dari ESC nggak langsung ke baterai, jadi di tengah-tengahnya ada kapasitor tuh, ESC kapasitor dulu baru ke baterai. Biar lebih stabil, biar lebih aliran listriknya lebih konstan. Nah kapasitor yang di belakang tuh yang dari baterai sebelum ke ESC itu ukurannya berapa sih kemarin, 8800 mikrofarad kalau nggak salah ya, pakai yang segitu. Aman semuanya akhirnya. Nyala semua kelistrikan ya, fog lamp nyala, terus apa lagi nih, running daylight nyala, aman. Headlamp nyala, aman lah pokoknya semuanya nih, udah dites. Hazard, terus ada strobo juga, strobonya nyala. Jadi deh, udah urusan kelistrikan udah jadi nih semua ya. Nah untuk gearbox akhirnya gue pakai yang dual speed punyanya WPL, dinamanya 370, bukan yang tadi udah kebakar ya. Jadi pakai ini dual speed. Dites nyala tuh ya, kelihatannya agak buram ya. Nah itu dites kayak gigi rendah, gigi normal, kalau nanjak. Nah ini udah dites, udah nyala semua nih, aman. Oke, electrical udah semua. Ini lanjut terus ngerjain body ya. Jadi ini atapnya dibolongin, dibikin buat moonroof ya, moonroof atau sunroof lah, pokoknya dibolongin, dirapiin. Terus lanjut ini ke body belakangnya dipotong ya, pintu belakang kan tadinya mati. Ini gue potong jadi kayak gini hasilnya. Terus itu dibikin stopper, jadi itu pakai kartu bekas ya, stopper. Karena kalau nggak dibikinin stopper itu atas bawah, begitu dipasang pintunya dia akan jatuh ke dalam. Sama ini yang di depan juga udah mulai rapi nih motongnya, bikinin stopper tuh yang warna-warna biru bawah. Nah ini udah rapi banget, pelan-pelan diamplasin kayak cutter. Oke, ini ditempel, jadi ini kan bodinya kepisah, bodi dari atap sama bodi bawah ini udah gue tempel tuh, ditempel jadi satu kesatuan. Terus nah ini interiornya itu gue bolongin ya, konsol box tengahnya gue bolongin buat masukin kabel baterai. Nah ini setelah kepotong kelihatan tuh, jadi dari interior bolong dia ke bodi. Nah ini udah rapi. Nah ini tadi nih stoppernya, kalau dilihat dari dalam kayak beginilah kira-kira ya. Ini yang atas. Terus nah ini soket lampunya itu gue bikin ya, jadi soket lampu, nah ini gue bikin pakai sedotan karena LED-nya gue ganti dari yang standarnya kan diameter 2,5 mili, ini jadi 4,5 mili, jadi mesti bikin soket baru. Kira-kira begini hasil penampakan potong sana sini, udah rapi ya, lumayan. Terus ini, nah ini apa namanya, buat stopper yang di pintu depan, stopper pintu depan gue bikin ini mesti pakai dilengkungin gitu biar ngikutin body, dilengkungin pakai heat gun biar pas, dapet ini kan lengkung biar rapi gitu ya. Nah itu magnet buat pintu ya gitu, kira-kira kayak gini lah ya, pakai kartu-kartu bekas. Cobain pasang pintunya pakai magnetnya, lari nggak? Ceklek. Nah itu nggak lari kan, jadi pakai stoppernya tadi berarti berfungsi. Ngukurnya harus pas, sangat presisi gitu ya, jadi biar sambungan antara pintu sama bodinya tuh lurus gitu. Oke, ini udah pas sih, udah pas banget nih. Terus nah ini gue mau bikin engselnya sekarang nih, engselnya dipasin. Jadi sebelum dibaut, sebelum dibolongin itu gue pakai double tip dulu tuh buat ngepasin posisinya, pasangin double tip dulu, jadi belum dibolongin. Jadi engsel dipasang tapi pakai double tip. Dicoba dulu, coba
tutup. Oke, aman nih, aman. Posisi pas, posisi engsel udah pas, baru ini terus baru gobor buat lubang bautnya. Tadi engsel sambil dipasang pakai double tip baru dibor, karena kalau nggak gitu kurang presisi dia posisi engselnya. Jadi nggak harus begini, kalau nggak gitu, kalau langsung dibolongin ntar jadi nggak pas posisi pintunya. Terus nah bautnya itu gue pakai baut kacamata ya, itu gue beli satu set baut kacamata, karena kalau pakai baut RC biasa itu kegedean jadi norak gitu, jelek ya. Nah itu gue pakai baut kacamata buat ngebaut engsel-engselnya, kira-kira kayak gitulah. Udah jadi deh, udah pasti pas ini posisi engsel, udah pasti presisi kalau kayak gini cara bikinnya. Masalah baru ditemukan pas lagi modifikasi bodi ya, jadi kap mesinnya nggak bisa nutup karena ada ESC dan electrical di depan. Akhirnya gue bolongin kap mesinnya, terus potongan bekas kap mesin atasnya gue ukur supaya pas posisinya buat di atasnya nih, dirapiin, didempul-dempul gitu ya. Udah didempul kasar supaya ya jadi kayak gini lah kira-kira. Nah ini posisi masih dempul kasar, udah mulai dihalusin nih, udah mulai dihalusin, jadilah kira-kira kayak gini lah, jadi seperti air scoop ini. Sini ada fungsinya itu tadi supaya kap mesinnya bisa menutup rapat gini. Nah ini ukurannya tuh tingginya sekitar nambah 3-4 mili lah ya, supaya pas kap mesin tutup rapat tapi nggak kehalang sama elektrikalnya. Udah rapi kayak gini, dihalusin pelan-pelan sampai mulus kira-kira kayak gini, udah rapi. Nah ini penampakan kalau dari dalam nih, kap mesin udah jadi. Terus akhirnya udah bongkarin lagi semua. Gue mau ngerapiin interior yang bolong-bolong itu kan, yang bolong-bolong gue tutup-tutupin ya pakai kartu-kartu bekas biar rapi. Kayak ini tadi yang depan yang bolong, interior depan ditutup juga. Nah ini terus dirapiin deh tuh tadi yang bekas kartu itu. Jadi ini gue pasangin pakai wood panel accent lah ya, biar manis aja gitu. Pasang, dirapiin semua biar ketutup tampak belakangnya. Terus ini yang depannya udah ditutup juga rapi, dikasihin pakai cutting sticker biar rapi. Nah ini udah mau menuju ke pengecetan nih, jadi udah bongkarin, amplasin satu-satu semua ya biar halus, mau masuk ke fase pengecetan. Nah itu lubang-lubang di atas gue dempulin semua, gue mau clean look. Udah dicat deh nih satu-satu semua per panel, cat warna sesuai selera ya, gue kebetulan pilih warnanya biru muda. Nah ini udah jadi dicatin, terus kasih detailing ya, plat nomor. Ini gue bikin plat nomor, detailing, emblem, terus di pernis, bumper. Nah inilah udah jadi kira-kira, panel-panelnya dicat, pasangin emblem, udah mulai kelihatan bentuknya, udah mulai rapi, kira-kira kayak gini. Udah kering, terus ini dipasangnya, diinstalin satu-satu. Nah itu tutup ban serep, cover ban serep gue bikin pakai tutupnya karburator cleaner itu, gue potong, gue rapiin, gue kasih cutting stiker, sama terus ya gue pernis lah, gue cat. Terus itu kaca-kaca gue bikin sendiri ya, ada yang beli, ini yang beli jadi yang samping. Nah sisanya tuh atas semua bikin sendiri, jadi pakai plastik bekas ya. Terus gue kasih kaca film hitam, ini tuh 40% kaca filmnya biar bersih. Nah kira-kira kayak gini lah ya, udah diinstal semua. Oh ini belum dipasang engselnya lah, ini lagi fitting terakhir. Engsel belum dipasang tapi fitting dulu. Terus lah ini final check
final QC, ngecek semuanya nyala. Oh itu sama di mana headlampnya itu, dalamnya gue cat juga, cat silver, jadi biar lampunya lebih terang, biar kalau lebih terang, lebih keluar warna putihnya. Final check juga untuk lampu bagian belakang, dites sen kanan kiri nyala, terus apa nih, lampu rem nyala, lampu mundur nyala, lampu rem nyala tuh. Oke, ya gini lah ya kira-kira ya. Terus ini deh jadi akhirnya seperti ini, penampakan terakhir, baru kita test drive. Makasih yang udah nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum.